Shalom saudara sekalian yang saya kasihi dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Pagi ini merupakan pagi yang sangat istimewa bagi kita, di mana kita dapat mengikuti kembali ibadah raya secara online, sambungan daripada khotbah pada minggu yang lalu. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, sebelum itu saya membawa kita dalam pembacaan firman Tuhan yang terdapat di dalam 2 Korintus pasal yang ke-6, ayat yang pertama sampai kepada ayat yang ke-10 sebagaimana yang telah dibacakan. Namun saya membawa kita untuk melihat kembali Alkitab masing-masing dan saya akan membaca dengan suara yang kedengaran. Demikian firman Tuhan. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau. Sesungguhnya, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Sebaliknya, dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran, dalam penderitaan, kesesakan, dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dalam kemurnian hati, pengetahuan, kesabaran, dan kemurahan hati, dalam Roh Kudus dan kasih yang tidak munafik, dalam pemberitaan kebenaran dan kekuasaan Allah, dengan menggunakan senjata-senjata keadilan untuk menyerang ataupun untuk membela, ketika dihormati dan ketika dihina, ketika diumpat atau ketika dipuji, ketika dianggap sebagai penipu namun dipercayai, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal, sebagai orang yang nyaris mati dan sungguh kami hidup, sebagai orang yang dihajar namun tidak mati, sebagai orang berduka cita namun senantiasa bersuka cita, sebagai orang miskin namun memperkaya banyak orang, sebagai orang tak bermilik sekalipun kami memiliki segala sesuatu. Demikian firman Tuhan. Mari jemaat Tuhan kita berdoa bersama-sama, dan saya berdoa dalam suara yang kedengaran. Kami datang ke hadirat-Mu ya Allah, bersyukur untuk waktu yang Kau telah berikan kepada kami dalam menelusuri kebenaran firman Tuhan melalui khotbah ini. Biarlah kuasa Roh Kudus bekerja, menjamah hati kami, sehingga kami mengerti tujuan dan maksud Tuhan kepada setiap pribadi kami. Dan hamba-Mu yang berbicara, Tuhan jamah lidah hati dan pikiran hamba, sehingga firman Tuhan disampaikan selaras dengan kehendak-Mu. Dan segala kuasa-kuasa kegelapan yang coba mengganggu gugat penyampaian firman Tuhan ini kami tolak dan hancurkan dalam nama Tuhan Yesus. Haleluya, terpuji nama-Mu Tuhan. Kami siap untuk belajar di kaki-Mu, karena semuanya ini kami pinta di dalam dan di atas nama Tuhan kami, Yesus Kristus. Amin. Jemaat Tuhan yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, pada minggu yang lalu kita telah belajar firman Tuhan bertemakan visi dan misi pada bagian yang pertama. Saya telah berjanji bahwa pada minggu ini adalah bagian yang kedua tentang visi dan misi, namun saya akan menyampaikannya dari perspektif misi ke dalam, sesuai dengan misi atau pelayanan Rasul Paulus dalam konteks jemaat Kristen di Korintus. Nah saudara, kita telah membaca teks sebentar tadi berkaitan dengan misi ke dalam, seperti yang saya maksudkan, menyentuh tentang pelayanan Paulus ketika ia berada di suatu tempat yang disebut Makedonia. Ia mendengar berita tentang perkembangan jemaat Kristen di Korintus yang berada di Akhaya ketika itu. Ternyata jemaat Kristen di Korintus tidak henti-henti mengkritik Paulus.
Ada yang beranggapan bahwa pengajaran Paulus terlalu keras, sehingga mereka tidak dapat menerima pengajaran Paulus. Ada pula yang mengkritik Paulus dengan mengatakan ia adalah nabi palsu. Tapi ketika Paulus mendengar semuanya itu, hatinya tidak marah, hatinya tidak tergugah, tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan. Padahal sebelum itu Paulus telah mendidik jemaat ini untuk maju dan terlibat bersama-sama dalam pelayanan Tuhan. Itulah misinya yang pertama di kota Korintus. Kemudian yang mendengar perkara ini, hatinya tersentuh. Ada sesuatu yang perlu dibereskan, ada sesuatu yang perlu dilaksanakan. Dan akhirnya Paulus kembali kepada jemaat ini melalui catatannya. Dan catatan itulah yang disebut surat Paulus kepada jemaat Kristen di Korintus yang kedua. Seperti yang telah kita baca sebentar tadi. Paulus menulis ini sebagai misinya ke dalam. Ia telah memenangkan jemaat Korintus, kemudian meninggalkannya sementara waktu, mendengar muncul persoalan kembali, lalu ia kembali kepada jemaat ini dengan memberikan dorongan berupa catatan-catatan. Inilah misi ke dalam. Ia tidak pernah melupakan jemaat yang ia menangkan. Timbulnya persoalan, ia hadir dan memberikan jalan penyelesaiannya. Dan sebelum kita membaca ayat sebentar tadi sebenarnya, ianya sangat berkaitan dengan pasal-pasal berikutnya atau pasal sebelum pasal yang ke-6 ini, di mana Paulus membawa bersama jemaat Kristen di Korintus untuk misi pendamaian. Sebagaimana ia telah katakan dalam pasal yang kelima ayat yang ke-18 berkata demikian, dan semuanya ini dari Allah yang dengan perantaraan Kristus telah mendamaikan kita dengan dirinya dan yang telah mempercayakan pelayanan pendamaian itu kepada kami. Sebab Allah mendamaikan dunia dengan dirinya oleh Kristus dengan tidak memperhitungkan pelanggaran mereka. Ia telah mempercayakan berita pendamaian itu kepada kami. Jadi, kata Paulus, jadi kami ini adalah utusan-utusan Kristus, seakan-akan Allah menasihati kamu dengan perantaraan kami. Dalam nama Kristus kami meminta kepadamu, berilah dirimu didamaikan dengan Allah. Inilah yang saya maksudkan sebentar tadi, ketika Paulus mendengar kritikan-kritikan yang begitu pedas tentang dirinya, ia tidak membenci, tapi hatinya tergerak oleh belas kasihan, lalu ia menciptakan relasi hubungan dengan jemaat ini kembali, agar mereka hidup dalam perdamaian. Inilah misi ke dalam. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, berbalik kepada ayat yang telah kita baca sebentar tadi, pasal 6 ayat 1 hingga 10, yang tadi saya katakan misi ke dalam, maka Paulus menyebut jemaat Kristen di Korintus itu bukan lagi saudara-saudara, tapi ia berkata, sebagai teman-teman sekerja, rakan, kawan yang rapat, demi pelayanan dan demi merealisasikan misi Tuhan. Ia berkata kepada mereka, sebagai teman-teman sekerja. Nah, pagi ini saya akan membawa kita untuk merenung firman Tuhan dengan penekanan dua perkara. Yang pertama, tadi saya mulakan pada ayat yang pertama hingga ayat yang kedua. Sebagai teman-teman sekerja, kami menasihatkan kamu supaya kamu jangan membuat menjadi sia-sia kasih karunia Allah yang telah kamu terima. Jadi saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus Kristus, misi ke dalam itu menyadarkan jemaat Kristen di Korintus tentang istilah kasih karunia Allah. Apakah kasih karunia Allah itu? Apakah yang dimaksudkan oleh Paulus kasih karunia Allah kepada jemaat Kristen di Korintus itu? Kita sudah membaca ayatnya, pasal yang kelima, ayat yang ke-18. Allah mendamaikan mereka. Allah mempersatukan mereka. Allah membawa mereka mengerti tentang betapa dalamnya kasih Allah kepada mereka, sehingga mereka hidup di dalam
kehidupan yang baru. Seperti pada ayat yang ke-17 berkata, "Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan baru, yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang." Menjelaskan kepada jemaat Kristen di Korintus bahwa mereka tidak hidup seperti hidup yang lama. Mereka telah berubah, mereka telah menerima pengharapan di dalam Kristus, kasih yang daripada Yesus, pengampunan yang daripada Yesus Kristus. Itulah yang disebut oleh Paulus kasih karunia Allah. Hanya orang yang mengalami kasih karunia Allah menyadari bahwa misi yang dipercayakan Tuhan kepadanya adalah misi yang kontekstual, yang bukan hanya diberitakan kepada bangsa-bangsa yang lain yang berada di luar, tapi terkhusus kepada dirinya sendiri. Misi ke dalam, menyadarkan kita bahwa kasih karunia Allah itu masih relevan dahulu, sekarang, sampai selama-lamanya. Untuk itulah Paulus menyebut mereka sebagai teman-teman sekerja. Jadi semua orang yang terlibat dalam pemberitaan firman Tuhan, dalam pelayanan yang Tuhan telah mandatkan dalam bidang apapun, adalah sebenarnya disebut sebagai rakan-rakan sekerja. Anda, saya, dan kita semua. Nah, mengapa Paulus menyebut demikian? Sebab ayat yang kedua berkata, "Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan." Istilah ini perlu ditafsir secara mendalam. Pada waktu aku berkenaan. Maksudnya ada waktu Tuhan tidak akan berkenan kepada manusia. Tapi pada waktu Allah berkenan, aku akan mendengarkan engkau. Ada waktu Allah tidak akan mendengarkan kita. Bilakah waktunya? Apabila kesudahannya tiba, maka sudah terlambat bagi kita untuk berkata, "Ampunilah aku Tuhan." Padahal Tuhan sudah memperingatkannya sekian lama. Frasa yang berikutnya, "Dan pada hari aku menyelamatkan." Ada waktu di mana Allah berhenti untuk menyelamatkan. Karena waktu itu adalah harinya pengadilan. Hari terakhir, inilah yang dikatakan zaman akhir ataupun akhir zaman. Sehingga aku akan menolong engkau. Tapi ada waktunya Tuhan tidak akan menolong kita lagi, karena sudah dipisahkan mana yang benar, mana yang tidak. Itulah hari penghakiman. Maka itu saudara sekalian yang saya kasihi, Paulus sengaja membawa jemaat ini merenung ayat ini. Sekali saya ulang baca, "Sebab Allah berfirman, pada waktu aku berkenan, aku akan mendengarkan engkau, dan pada hari aku menyelamatkan, aku akan menolong engkau." Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, akhirnya Paulus memperingatkan jemaat ini untuk merenung suatu waktu yang tepat, supaya mereka tidak meninggalkan kasih karunia Allah. Mereka tidak membuat kasih karunia Allah itu sia-sia dalam diri mereka. Sesungguhnya waktu ini, kata Paulus, sesungguhnya waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Istilah waktu perkenanan itu adalah waktu Allah berkenan. Waktu ini, bukan waktu esok, bukan kemarin. Mengapa Paulus membawa mereka merenung dan mengerti istilah waktu ini adalah waktu perkenanan itu? Karena esok hari ditentukan oleh hari ini, bukan ditentukan oleh hari kemarin. Kemarin sudah berlalu, dan tiba waktu ini. Tapi ramai orang yang lupa tentang waktu ini atau hari ini. Karena begitu manusia bangun pagi-pagi, mereka sibuk berpikir bukan hari ini, tapi hari esok. Akhirnya mereka lupa apa yang harus dilakukan hari ini. Sebagai contoh, yang selalu menjadi gurauan kami ketika berada di Campus Crusade for Christ dahulu, sejak tahun 83, sudah sekian lama, tapi masih segar dalam ingatan saya. Seorang rekan saya berkhotbah. Dia sudah mempersiapkan bahan khotbahnya, dan dia akan berkhotbah hari Minggu. Tiba hari Minggu, dia mau berkata-kata tentang kebenaran firman Tuhan,
tapi dia sibuk memikirkan tentang hari esok. Dia menghafal tentang apa yang akan dia buat hari esok. Tanpa sadar, dia sudah di mimbar, dia berkata, "Saudara-saudara, hari ini." Dia lupa apa yang mau dikatakan. Lalu dia berdolak-dalik. "Hari ini, saudara-saudara." Dia tidak ingat. Dia ulang lagi kata-katanya. "Saudara-saudara, hari ini." Ini hari saudara-saudara. Tapi dia masih tidak ingat apa yang harus dia katakan. Karena dia sibuk berpikir tentang hari esok. Ramai orang yang lupa tentang apa yang harus dilakukan hari ini. Sebab itulah rekan saya tidak ingat apa yang dia mau katakan. Yang dia ingat hari itu adalah hari Minggu. Lalu dia berkata, "Saudara-saudara, hari ini hari Minggu." Memang pun orang tahu sebab orang datang hari Minggu. Nah, kita harus menyadari dan kita harus mengetahui maksud Paulus membawa jemaat Kristen Korintus untuk merenung dan mengetahui apa maksud waktu ini, kata Paulus. Saya ulang baca. Sesungguhnya waktu ini, hari ini, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Menyadari tentang apa yang harus kita hadapi hari ini. Tanggung jawab yang harus kita lakukan hari ini. Misi ke dalam yang Paulus sentuh kepada jemaat Kristen di Korintus adalah misi kesadaran. Menyadari siapa dia hari itu. Karena hari inilah hari di mana kita menentukan kedudukan kita di hadapan Tuhan. Bukan esok hari. Jangan tunggu sekian lama baru mau bertobat. Jangan tunggu sekian lama baru mau menyadari. Tapi sadarlah setiap waktu Anda berdiri, duduk, dan berhadapan dengan Tuhan. Sebab itu Paulus berkata, waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Kalau hari ini engkau mendapati dirimu melakukan kesalahan, bertobat. Bukan sekadar berubat. Bertobat. Berpaling dari diri sendiri kepada Allah. Menyadari kesilapanmu, menyadari tanggung jawab yang dimandatkan oleh Tuhan kepadamu, dan melaksanakan apa yang harus dilaksanakan hari ini untuk menentukan siapa engkau di hadapan Tuhan. Waktu ini adalah waktu perkenanan itu. Sesungguhnya hari ini adalah hari penyelamatan itu. Dalam hal apapun. Nah, saudara sekalian yang saya kasihi, dalam nama Tuhan Yesus, hal yang kedua Paulus sentuh di sini tentang misi ke dalam, selain menyadari tentang diri kita di hadapan Tuhan dengan memelihara dan mengetahui kasih karunia Allah dalam diri kita adalah suatu perkara yang luas. Paulus berkata dalam ayat yang ketiga, perkara yang kedua, dalam hal apapun. Minggu lalu saya telah menyentuh misi adalah merangkumi semua perkara. Misi adalah meliputi semua bidang. Kalau Anda tidak ingat definisi tentang visi dan misi pada minggu yang lalu, dan hari ini Anda lupa, saya membaca ulang tentang definisi visi dan misi sesuai dengan konteks pemberitaan firman Tuhan ini. Memang pengertian ataupun definisi visi dan misi dalam bidang-bidang yang lain itu sangat berbeza. Namun dalam konteks pemberitaan ini saya ingin menjelaskan sekali lagi. Visi merupakan landasan teori yang menjadi dasar suatu penghayatan yang kemudiannya menjadi impian untuk menjadikannya suatu kenyataan. Jadi visi itu sesuatu yang dipikirkan, slogannya singkat, lalu itu mengandung impian, tujuan yang perlu dicapai. Kemudian visi ini dikembangkan oleh misi. Apa itu misi? Misi adalah kerangka, strategi yang menjadi panduan untuk dilaksanakan demi mencapai maksud dan tujuan yang tertanam di dalam visi. Jadi yang banyak bekerja antara dua istilah ini, antara visi dan misi, adalah misi. Jadi misi merupakan kerangka-kerangka strategi untuk mencapai apa yang tertanam di dalam visi. Apakah itu visi pribadi,
Visi suatu organisasi, visi suatu persatuankah, visi suatu badankah, dan sebagainya. Jadi yang banyak bekerja di sini adalah misi. Dalam ayat yang telah kita baca sebentar tadi, Paulus menghuraikan tentang misi. Maksudnya untuk melayani jemaat Kristen di Korintus. Yang tadi saya katakan subtema itu adalah misi ke dalam. Paulus sibuk dengan misi keluar. Dalam misi pertama, kedua, sampai ketiga Eropa. Tapi bila berlaku persoalan di tempat-tempat yang dahulu pernah ia layani, ia tidak pernah melupakannya. Ia kembali ke tempat itu. Ini misi ke dalam, bukan keluar. Ke dalam, ia memelihara. Nah, ayat yang ketiga, dalam hal apapun, ia menyentuh tentang bidang-bidang yang pernah ia ceburi, yang pernah ia lalui. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Di mana Paulus dan rekan-rekannya pergi, baik dalam Korintus, di luar Korintus, di Eropa dan sebagainya, ia rangkumkan dalam kata ini. Dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Ia sangat memelihara kehidupannya di hadapan Allah dan di hadapan sesama. Ia coba mengseimbangkan hidup sebagai orang yang percaya kepada Tuhan di hadapan Tuhan sendiri, dan ia realisasikan itu di depan sesama manusia. Supaya orang dapat membaca, ini orang Kristen yang sungguh, dan kehidupan mereka betul-betul sesuai dengan kepercayaan mereka. Maka orang melihat siapa kita sebagai orang yang percaya. Harus ada keseimbangan dimanapun Anda berada. Sebab itu jangan heran, Paulus berkata, dalam hal apapun, kami tidak memberi sebab orang tersandung. Kalau boleh, mereka menjadi contoh. Kalau boleh, mereka menjadi idola. Dan kalau boleh, mereka ini menjadi tiruan orang. Orang mau menjadi seperti mereka. Itu sebabnya ia berkata, kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ada banyak usaha orang-orang Kristen untuk melayani, tapi pelayanannya dicela. Mengapa? Bukan karena tidak baik, bukan karena tidak betul, bukan karena tidak benar, tapi karena adanya ketidakseimbangan antara hidup orang Kristen dengan pengajarannya. Jadi orang luar melihat dan mereka menilai. Dan Paulus sangat hati-hati dalam perkara ini. Saya ulang baca. Dalam hal apapun kami tidak memberi sebab orang tersandung, supaya pelayanan kami jangan sampai dicela. Ayat yang keempat, ia mengulangi kata itu. Sebaliknya dalam segala hal, kami menunjukkan bahwa kami adalah pelayan Allah, yaitu dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan dan sebagainya. Jadi kedua istilah tadi, dalam hal apapun, dalam segala hal, itu sangat kontradiksi dengan ayat yang terdapat dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Coba kita perhatikan. Dalam pasal yang keempat, ayat yang ke-8. Istilah yang sama. Paulus katakan, dalam segala hal, kami ditindas, namun tidak terjepit. Kami habis akal, namun tidak putus asa. Kami dianiaya, namun tidak ditinggalkan sendirian. Kami dihempaskan, namun tidak binasa. Kami senantiasa membawa kematian Yesus di dalam tubuh kami, supaya kehidupan Yesus juga menjadi nyata di dalam tubuh kami. Dalam konteks ayat ini, Paulus menggunakan istilah yang sama. Dalam segala hal, mereka mengalami penindasan. Tapi tidak sampai Tuhan biarkan mereka mati tergeletak demikian juga. Demikian. Lalu Tuhan tidak membiarkan mereka tertindas sampai tidak berdaya. Dalam segala hal, maksudnya sama dengan
pasal yang ke-6 ayat yang ketiga, dalam hal apapun, dalam segala hal. Jadi walaupun Paulus dan rekan-rekan mengalami penindasan, mereka senantiasa menjaga integriti hidup mereka, walaupun mereka ditindas. Namun dalam segala hal, mereka tidak memberi sebab orang tersandung. Biar mereka tertindas, tapi jangan sampai mereka menjadi alat sandung bagi orang-orang yang melihat, mendengar, dan menelusuri kehidupan mereka. Saudara sekalian yang saya kasihi, dua perkara yang sangat berkait rapat tentang misi ke dalam. Satu, kasih karunia Allah. Harus kita menyadari bahwa dalam segala apapun Allah tidak pernah meninggalkan kita. Yang kedua, dalam segala perkara, dalam segala hal, dalam bidang apapun, jangan sampai kita menjadi batu sandungan. Coba perhatikan apakah yang telah dialami oleh Paulus. Ayat yang kelima sampai ayat yang berikutnya berbicara tentang 29 perkara yang disebut oleh Paulus. Katanya demikian, dalam menahan dengan penuh kesabaran dalam penderitaan, kesesakan dan kesukaran, dalam menanggung derah, dalam penjara dan kerusuhan, dalam berjerih payah, dalam berjaga-jaga dan berpuasa, dan segala perkara yang disentuh oleh Paulus dalam istilah dalam segala hal. Mereka alami semuanya itu, tapi dia tidak pernah membiarkan diri mereka menjadi batu sandungan. Ada suatu hal yang sangat menarik hati saya sesuai dengan apa yang Paulus katakan di sini, yaitu pada ayat yang ke-9. Sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Saya teringat tentang khotbah yang pernah saya sampaikan sekitar tahun 90-an. Istilah ini, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Selepas khotbah, seorang jemaat bertanya kepada saya. Katanya, "Pastor, apa yang kamu maksudkan sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal? Kalau yang tidak dikenal, bagaimana terkenal?" katanya. Dia berpikir sesuai dengan falsafah hidup seseorang, di mana untuk menjadi terkenal, dia harus menonjolkan diri, memperkenalkan diri, dan berusaha. Kebetulan orang ini punya latar belakang yang sangat dikenal di mata masyarakat, dan dia berkata dengan saya, menurut pengalaman saya katanya, untuk menjadi orang yang terkenal kita harus banyak menampilkan diri di muka umum, memperkenalkan siapa kita, perjuangan kita, ideologi kita, dan sebagainya. Tapi ayat ini tidak masuk akal katanya. Paulus berkata, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Saya menjelaskan kepadanya apa falsafah Paulus untuk menjadi orang terkenal. Dia tidak menampilkan diri untuk dikenal-kenal di hadapan orang, karena dia tahu berdasarkan kasih karunia Allah, Allah yang tidak pernah meninggalkan dia, Allah yang senantiasa memelihara dia, Allah yang telah mengutus dia, sebagaimana ia katakan pada ayat yang ke-18 pasal yang ke-5 tadi, sampai pada ayat yang ke-19. Paulus menyentuh bahwa mereka adalah utusan Kristus yang telah diutus ke berbagai tempat untuk memberitakan kebenaran firman Tuhan. Maka secara langsung orang melihat siapa mereka. Secara langsung orang mengetahui siapa mereka. Sehingga akhirnya dimanapun mereka pergi, sebut saja namanya, mereka sudah kenal. Siapakah yang menjadikan mereka terkenal? Paulus katakan tadi, sebagai orang yang tidak dikenal, namun terkenal. Di hadapan Allah, semua orang yang percaya adalah orang yang terkenal. Anda dan saya, sejauh mana kita pergi, sedekat mana kita berada, Tuhan mengenal kita. Dan Tuhan menjadikan kita orang yang terkenal. Terkenal bukan di mata dunia, terkenal bukan di mata orang, tapi terkenal di mata Tuhan. Allah mengenal engkau sebelum engkau dilahirkan. Allah mengetahui siapa engkau sebelum engkau wujud. Inilah maksud Paulus sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal.
Jadi jangan sia-siakan status kita sebagai orang yang percaya di hadapan Tuhan. Kita cukup terkenal di hadapan Tuhan. Amin. Sebab itu saudara sekalian, tidak ada satupun orang yang percaya yang pernah dilupakan oleh Allah. Semuanya dikenal oleh Allah. Malah seluruh dunia pun Allah mengenal orangnya. Apalagi Anda dan saya yang sudah mengambil bagian dalam kepercayaan kepada Tuhan. Nah, saudara-saudara yang saya kasih dalam nama Tuhan kita, Yesus Kristus. Misi ke dalam adalah misi yang tidak melupakan tanggung jawab dan perhatian kepada orang-orang, khususnya mereka yang pernah kita layani. Malah mereka yang mempunyai masalah sekalipun, seperti Paulus dengan jemaat Kristen di Korintus. Mereka mengkritik Paulus. Mereka menandai Paulus sebagai nabi palsu. Mereka menyatakan Paulus sebagai orang yang keras ajarannya, sehingga tidak boleh diterima. Tapi ketika Paulus mengetahui adanya unsur-unsur perselisihan dan penolakan, hatinya tergerak dengan belas kasihan. Istilah tergerak dengan belas kasihan adalah memiliki hati Allah. Ia mau supaya relasi mereka pulih. Hubungan ini perlu dipulihkan. Karena dia tahu di mana ada pekerjaan Allah, di situ iblis giat dan berusaha untuk merusakkan pekerjaan Allah ini. Maka dia kembali. Sejauh mana engkau pergi, bila engkau mengetahui adanya persoalan di kalangan Anda, khususnya jemaat yang paling dekat dengan Anda. Siapakah jemaat itu? Dalam konteks iman orang percaya, orang yang paling dekat adalah keluarga kita. Tidak ada keluarga yang tidak pernah mengalami masalah. Tidak ada keluarga yang tidak pernah berselisih. Tidak ada keluarga yang tidak pernah bertengkar, bergaduh. Tidak ada keluarga yang tidak pernah misunderstanding. Tidak ada keluarga yang tidak pernah berselisih paham. Tetapi kembalilah, datanglah seperti Paulus dengan jemaat Kristen di Korintus. Misimu belum selesai. Selesaikannya dalam bentuk kekeluargaan. Sebab itu Paulus menyebut mereka teman-teman sekerja. Kawan-kawan yang paling rapat dengan dia. Kasih karunia Allah yang direalisasikan atau dilakukan secara menyeluruh dalam segala perkara merupakan misi ke dalam. Kembalilah. Saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan Yesus, ada seorang ahli falsafah kuno, ahli falsafah Yunani bernama Sokrates. Dia adalah orang yang sederhana, anak seorang tukang pahat batu. Tapi setiap waktu ketika ia membesar, ketika ia mengikuti ayahnya memahat patung batu, akhirnya pada batu yang tidak punya wajah, wujud wajah tertentu sesuai dengan pahatannya. Kemudian Sokrates merenung wajah batu yang dipahatnya. Maka pikirannya terus berjalan. Dalam pada itu, ia bergaul dengan masyarakat sekitar. Ia menggunakan metode penyiapan pahatan wajah pada batu itu. Dari tidak ada kepada ada. Lalu akhirnya wujudlah suatu slogan dalam kehidupannya, motonya, ia berkata demikian. Aku tahu bahwa aku tidak mengetahui apa-apapun. Aku tahu bahwa aku tidak mengetahui apa-apapun. Maksudnya begini. Sebenarnya dia tidak tahu apa-apa. Dan dia menyadari dia tidak tahu. Ketika dia memahat, baru dia tahu bahwa setiap wajah yang tidak punya rupa teratur akan wujud suatu rupa yang tersusun sesuai dengan riak wajahnya jika kita
merealisasikan apa yang kita pikirkan, kita tuangkan pada pahatan menjadi suatu objek. Dalam situasi seperti itulah dia menyadari, oh rupanya kalau dia berdiam diri, dia menyadari dia tidak tahu bahwa dia tidak mengetahui apa-apa sebelum ia lakukan. Sebagai orang Kristen, sebagai orang yang percaya kepada Tuhan, berdiam diri tanpa bergerak, hanya percaya kepada Tuhan, sebenarnya kita tidak tahu apa-apa yang akan berlaku pada jiwa-jiwa yang tersesat di luar sana. Kita tidak tahu apa-apa yang akan berlaku pada sekitar kita jika kita tidak melakukan apa-apa untuk mereka, khususnya dalam pemberitaan Injil. Pemberitaan firman Tuhan itu adalah misi, sehingga ia dapat membentuk karakter orang yang sebenarnya Tuhan inginkan. Inilah yang dimaksudkan oleh Sokrates, bahwa kita tidak akan tahu. Malah ia mengakui dia tidak tahu bahwa dia tidak mengetahui apa-apa sebelum dia melakukan. Nah, saudara sekalian yang saya kasih dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus, kiranya firman Tuhan yang telah kita dengar dan pelajari bersama pagi hari ini, yang menekankan tentang misi ke dalam, menyentuh tentang kasih karunia Allah yang tidak disia-siakan, dan akhirnya kita realisasikan itu dalam segala perkara, segala bidang, sebagaimana yang Paulus lakukan. Ternyata ia mewujudkan suatu slogan yang singkat yang saya highlightkan sebentar tadi, sebagai orang yang tidak dikenal namun terkenal. Itulah Anda, itulah saya, dan itulah kita semua. Amin. Mari kita tunduk bersama. Kami bersyukur kepadamu ya Tuhan, untuk firman-Mu yang telah kami pelajari sebentar tadi, menyentuh tentang misi ke dalam. Melalui firman-Mu yang telah kami pelajari, kami mengetahui bahwa misi yang Kau maksudkan bukan hanya misi keluar, tapi adalah misi kepedulian, misi ke dalam memperhatikan community kami, persekutuan kami. Ada kalanya wujud suatu permasalahan, namun Tuhan menggerakkan hati kami kembali dan memulihkan hidup dalam perdamaian. Paulus menerapkan ini dalam jemaat Kristen di Korintus, yang juga telah disalurkan kepada kami untuk dilakukan menjadi way of life kami, hidup dalam perdamaian, misi ke dalam. Sehingga di tengah-tengah community kami, nama Tuhan saja yang ditinggikan, diagungkan dan dipermuliakan. Biarlah firman Tuhan yang telah kami pelajari sebentar tadi sungguh memberkati kehidupan kami, dan nama Tuhan dipermuliakan dan ditinggikan senantiasa. Ini doa kami yang kami panjatkan di dalam nama Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Kami telah berdoa. Amin. Sampai di sini firman Tuhan. Tuhan memberkati.